Oke, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjut membahas tentang keseimbangan benda tegar dan dinamika gerak. Nah, untuk uh, pembahasan keseimbangan benda episode yang kedua ya. Setelah lalu kita telah membahas keseimbangan untuk episode 2, episode 1. Nah, sekarang kita lanjut ke episode 2. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Oke, lanjut ke pembahasan. Ya. Nah, ini lanjut ke soal saja ya karena kita telah membahas teorinya. Nah, perhatikan batang AB diikat dengan tali seperti pada gambar di bawah. Jika massa batang 2 kg dan beban di ujung B 4 kg, itu tegangan tali pengikatnya. Oke, di sini tidak ditanyakan gaya engsel ya. Gaya engsel di sini. Jadi kita cukup menggunakan atau kita cukup menghitung tegangan tali saja. Nah, sama seperti pembahasan telah lalu ya di episode 1. Nah, sebelum mengerjakan soal, kalau belum bisa, uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Ya. Nah, untuk gaya yang bekerja pada sistem ini, saya perlihatkan sebelah kanan seperti ini. Ya, tuh ya. Nah, bukan tali, batang AB itu kalau diikat di B, itu kemungkinan batang itu bukan bergeser ke atas ya, tapi kemungkinan bergeser ke bawah deh. Nah, kalau bergeser ke bawah, itu gaya gesekan yang bekerja pada dinding itu pasti ke atas. Nah, ya, saya gambar ulang lagi ini seperti ini. Ya. Ini tegangan tali arahnya ke sini. Dari mana? Dari B ke arah atas ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti uraikan semua gaya dengan terhadap semua X, semua Y. Nah, seperti di gambar ini, itu tidak ada gaya lain yang bentuk sudut kecuali T. Maka T uraikan jadi dua komponen kayak gini. Ya. Ini kita sebut T. Nah, kemudian ini dari kiri ke kanan kita sebut TX ya. Ini kita sebut TY. Oke. Nah, kalau ditanyakan berapa gaya normal di A, berapa gaya gesekan di B gitu, di A, nah terus tegangan talinya berapa? Nah, nanti kita jawab seperti ini. Nah, setelah diuraikan, maka yang diambil adalah gaya-gaya yang tegak lurus. Jadi kalau diambil ada gaya-gaya yang tegak lurus ya, nah cukup dengan ini aja. Ini berarti TY, kemudian ini berarti apa? W, ini kurang satu nih sebenarnya. Ini kurang gaya nih. Ini berarti WB ya. Nah, ini juga sama seperti itu WB. Kemudian ini gaya berat di tengah-tengah. Ini berarti WAB ya, gitu. Nah, untuk pemutaran hilangkan dulu A. Ya. A itu di A itu ada gaya FB dan F gesekan dan NA. Biarkan dulu ya. Nah, kenapa? Karena mau diputar ya semua gaya kalau diputar di A itu gaya-gaya yang pas ya ada di A itu momen gayanya 0. Jadi nanti caranya gini, tegangan talinya berapa sih? Gini, sigma F, bukan sigma atau bukan F. Sigma to, saya hapus nih. Sigma to itu sama dengan 0 ya. Ya. Sigma to sama dengan 0. Nah, to yang mana? Sigma to A sama dengan 0. Berapa gaya yang diputar? Gaya yang diputar adalah TY, kemudian WAB, WAB dan WB ya. Oh, putar. TY putar terhadap A, berarti negatif ya. Min TY langsung aja ya. Kalikan AB. Ya. Nah, kemudian WAB putar terhadap A, berarti plus WAB. Nah, lengannya berapa? Lengannya karena batangnya batang AB, maka lengan untuk WAB adalah setengah ya. Setengah AB. Kenapa setengah? Karena titik berat benda berupa garis itu ada di tengah-tengah. Oke. Nah, sekarang WB putar terhadap A, berarti WB kali AB ya, itu sama dengan 0 ya. Maka langsung TY kali AB sama dengan WAB kalikan setengah AB ya, ditambah WB kali AB ya gitu. Seret nih, seret nih WAB-nya. Nah, maka TY itu kan berarti T sin alfa sama dengan WB, WAB kalikan setengah ditambah WB saja. Jadi nanti rumus ini udah tinggal T kali sinus alfa sama dengan ya dalam kurung setengah WAB, ini selalu ada setengahnya, ditambah WB kalau diketahui
nilai dari apa batang tersebut. Ya tinggal masukkan, maka T alfanya di situ 60 derajat, berarti T sinus 60 sama dengan setengah kalikan WAB-nya di situ 2 kg, berarti 20 ya, ditambah WB-nya berapa? Di situ 4, nah, berarti 40 kg. 40 Newton, sorry, 40 Newton ini 100 ini. Ini berarti setengah akar 3, T sama dengan ini berarti 10 ditambah 40. Berapa nih? 50 ya. Berarti setengah akar 3T sama dengan 50. Kiri kanan kali 2 ya. Kiri kanan kali 2 berarti akar 3 saja kali T sama dengan ini 100 ya. Maka T sama dengan 100 per akar 3. Nah, nanti di jawaban tidak akan ada 100 per akar 3. Tapi ini 100 per 3 akar 3 ya gitu ya. 100 per 3 akar 3. Oke. Apa Newton ya? Ya bentar ya, supaya agak mendingan lah Newton. Itu jawabannya. Ingat nih, nanti rumus ini akan dibawa di penurunan berikutnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat atau biarkan aja lah, seenaknya saja. Tidak dikejar waktu. Oke, di sini ada batang AB ditopang di titik C dan di titik D ya. Kemudian ujung A dikasih beban 5 kg, ujung B dikasih beban 15 kg. Nah, sama ya seperti ini. Maka uraikan dulu gayanya, kemudian putar di salah satu titik yang ditanya. Ya. Oke, ditanyakan tentukan gaya normal di C dan gaya normal di D. Nah, ini sama dengan tegangan tali di A, tegangan tali di B. Mirip ya, cuma ini diganjal. Oke, lanjut. Nah, ini uraian gayanya, saya tulis lagi supaya kalian agak mengerti dan tidak belong ya. Nah ini kita sebut WA, ya. Ini kita sebut NC, yang ini kita sebut WAB. Ini titik A ya dulu, ini titik A, yang ini titik B. Ini WAB, nah. Kemudian ND, nah kemudian WB, WB-nya kemana? Ke bawah, gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya begini. Tentukan gaya di C dan di D. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, putar di salah satu titik aja. Bisa di C, bisa di D aja. Kalau diputar di sini, maka kita akan dapat D. Kalau diputar di D, kita akan dapat NC. Gitu ya. Terserah pilih yang mana ya. Yang jelas di sini pertanyaannya dulu. Oke, jaraknya di sini 1 meter, ya. Kemudian ini 1 meter, ini panjangnya 4 meter. Nah, berarti dari sini ke sini 4 meter ya. Nah, WAB itu ada di tengah-tengah. Berapa? 2 meter. Ngerti nggak? Oke. Ini putuskan saja NC-nya berapa sih? Nah, kalau ditanyakan NC, maka putar semua gaya dengan poros B berarti ya. Kalau ditanyakan, dulu, jangan poros B. Putar semua gaya dengan poros di salah satu yang ditanya. Di C boleh, di D boleh. Karena kita mau nyari NC, maka putar di D ya. Atau D sama dengan 0. Oke, lanjut. Momen gayanya adalah tau WA ditambah tau NC, momen gaya C ya, ditambah tau, tulis aja dulu, nah negatifnya belakangan. Terus ya, ditambah tau WB-nya. Nah, oke. Sama dengan 0. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4 gaya. Kenapa ND tidak diikutan? Karena kalau diputar kan porosnya D sendiri, itu berarti D-nya sama dengan 0. Ngerti ya? Nah, WA putar terhadap atau nilainya ada dulu ya, nilainya. Ini berarti 50 ya. 50. Ini berarti 60. Bukan 60. 100 ya, 100. Tenang. WB di situ masanya 15, berarti ini 100, 150 ya. Ini 150, kemudian ini 50 Newton ya. 50 Newton ini sudah jadi ya. Nah, tinggal gitu aja. WA putar terhadap D, berarti min ya. Min 50 ya. Kalikan berapa? Diputar terhadap D, berarti kalikan 2 ya. Ini dari sini ke sini 2 ya. Di sini ke sini 2.
Kan dari A ke B 4 ya. Nah 2 ya. Terus ditambah NC. NC kalau diputar terhadap D kan berarti 4 NC ya, atau NC kali 4. Nah, terus Bapak Ibu putar terhadap D ya, terhadap ini nih, terhadap ini. Berarti kan ke sini putarnya ya, ini juga ke sini. Ya, berarti tinggal minus 50 kalikan berapa? Kalikan 1. Dari mana 1? Nah, ini satu, sisanya 2. Nah, 2 bagi 1 atau 2 bagi 2 1 ya. Ini 1 meter. Ya. WB itu positif, berarti plus 150 kalikan 1 sama dengan 0 ya. Oke. Nah, ini berarti taruh dulu ya. Ini 0 kayaknya ini perhatikan. Tidak mungkin kalau 0 ya. Taruh dulu. NC-nya NC bukan 4 ya, tadi. Ini ada agak kacau nih. Ini berarti NC-nya bukan 4, 2 ya. Ini kali 2 aja nih. Ya. Nah, terus di sini 50 kali 2 berapa? 50 kali 2 ini berarti kali 3 nih, 50 kali 3 sorry. Sorry. Ini ada yang salah nih. Ini seharusnya NC ke D, benar juga ya. NC ke D, oh NA ya. NA kali, oke. NA-nya bukan 2 nih, salah nih. NA-nya 3. Kan dari A itu ke C 1, dari C ke D itu kan berarti 2, berarti 3 ya. Udah benar ya. Dan kemudian NC mau diputar ke ke D itu berarti 2, bukan itu. Ya, oke. Jadi awas nih, agak salah sedikit tadi. Berarti ini minus 150 ditambah 2 NC dikurangi 50 ditambah 150 ya, sama dengan 0. Ini udah coret ya. Berarti 2 NC langsung aja pindah ini. Yang ini berarti 50. Maka NC-nya berapa? Ini 25 Newton itu ya. Oke. Ini awas ini agak belibet. Nah, kemudian setelah cari NC, maka cari ND dulu. Okay. Sigma F. Nah, kenapa pakai ini? Karena kita sudah melakukan pemutaran. Itu harus sama dengan 0 ya. Okay. Nah, berarti NC ditambah ND ya, langsung saja sama dengan WA ya, ditambah WAB. Nah, terakhir itu ditambah WB ya. Nah, NC-nya berapa? Tadi kita hitung. Nah, 25 ditambah ND sama dengan WA-nya berapa di situ? WA-nya berarti WA itu 50 ya. Ditambah WAB-nya berarti 50 Newton. WB-nya berapa di situ? WB-nya berarti 150 ya. 150. Nah, udah jelas nanti ND sama dengan ya 200, taruh dulu, ini lebih berat di sini ya. 250 ya. 250 ya, ini jumlahkan. Nah, dikurangi 25. Nah, hasilnya berapa? ND sama dengan 225 Newton. Ini berat di sebelah kanan. Jadi nanti D itu kalau jembatan itu cepat rusak ya di D. Oke, itu soal nomor 8. Agak maaf nih ada belibet di sini tadi. Oke. Ulangi dan ulangi ya supaya kalian itu mampu dan paham, kemudian mudah menyelesaikan soal-soal. Lanjut. Ini muncul duluan nih. Yap, nih. Ini ada batang CD ya, diikat dengan tali, di C dan di titik ya, di titik taruh saja, nanti ini kita sebut B aja ya, B. Ini CD-nya itu masanya 4 kg, panjangnya 4 meter. Jadi udah jelas ya, dari sini ke sini 1 meter, nah dari sini ke sini 2 meter, kemudian dari sini ke sini itu 1 meter. Kenapa sih? Karena ini 4 ya. Oke. Nah, sebelum mengerjakan soal, alangkah baiknya kalau kalian menggambar vektor-vektor yang bekerja pada sistem seperti ini. Ting, gitu ya. Nah, ini taruh saja kita sebut T1, yang ini kita sebut T2, ini W,
2. Berapa? 10 di situ ya, 10 Newton ya. Kemudian WAB. WAB-nya karena di situ berat masanya 4 kg, ini berarti WAB ya. Bukan WAB, WCD, sorry. WCD itu apa? 40 Newton. Nah, kemudian beban di itu W1 itu udah jelas 20 Newton ya. Nah, pertanyaannya T1 dan T2 berapa? Nah, terserah Pak cari yang mana. Saya mencari T1 dulu. Nah, berarti gunakan sigma tau. Nah, T2 ya, atau di situ kan B ya. Sigma tau B ya. Itu sama dengan 0, bisa atau T2 ya. Bisa sigma tau B. Silakan aja yang praktis yang mana ya. Nah, ini berarti 0 ya. Ini apa nih B ya. Oke, putar. T1 putar terhadap B, berarti positifnya. T1 kalikan berapa? Kalikan 3. Kemudian W1 negatif, berarti W1 kalikan berapa dari sini ke sini. Itu berarti jaraknya berapa? Di situ tertulis 2 ya. Nah, berarti W1 kali 2. Kemudian WCD plus min WCD ya. Itu kalikan berapa? 1 ya. Kalikan 1. Kenapa? Karena dari sini ke sini 1, dari sini ke sini 2, dari sini ke sini 1 ya. Nah, jumlahnya 4. Nah, ini berarti di tengah-tengah WCD itu. Berapa dari sini ke sini? 1 ya. Kalikan 1 ya. Kemudian plus W2 kalikan 1 sama dengan 0 ya. Maka 3T1 sama dengan, nah ini berapa nih? W1 berarti 20 ya. 20 kalikan 2. Pindah langsung, pindah luas ya. Kemudian WCD berapa? WCD berarti 40 plus ya. 40 dikurangi ya. W2 berapa? Itu 10. 10 kali 1 ya. Ini berarti ini 40, yang ini 40, yang ini 10 ya. Ini 3 T1. Nah, berarti T1-nya itu 70 per 3 Newton itu ya. Oke. Nah, setelah cari T1, maka kalian gunakan sigma F I sama dengan 0. Mau nyari apa? Jelas mau nyari T2. Belajar. T2 ditambah T1 sama dengan W1 ditambah WCD ditambah W2. Gitu ya, yang ini. Nah, itu berarti T2 sama dengan langsung aja jumlahkan 20 ditambah 10 ditambah 40 ya. Oke. 20 ditambah 10 ditambah 40. Ini Newton ya. Ya. Nah, terus gimana? Dikurangi T1 yaitu 70 dibagi dengan 3 ya. Ini berapa nih? Ini berarti 70 ya, 70. Ini 70 per 3 ya. Oke. 70 kali 3 kan 210. 210 dikurangi 70 per 3. Berapa? Nah, berarti itu 14 per 3 atau 140 per 3 Newton. Itu ya, itu jawaban untuk T1 dan T2. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Awas hati-hati nih. Saya juga nih belepotan nih bahasnya. Kenapa? Karena susah sekali. Lanjut. Nah, saya percepat aja lah Kak. Oke. Kita nemu soal kayak gini. Nah, kalau menemukan soal seperti ini ya tadi uraikan gaya yang bekerja pada sistem. Perhatikan, uraian kayak ini. Oke, ya. Saya tulis lagi. Saya tulis lagi ini pertanyaannya mudah sekali. Ini titik A, ini titik B ya. Ini berarti taruh saja alfa, ini kita sebut beta ya. Nah, berarti yang sama dengan beta ini kan. Nah, ini beta, ini beta. Yang ini alfa ya. Ini TB ya. Yang ini WAB ya. Kemudian yang ini WB. Nah, sekarang yang diputar gimana? Ya uraikan dulu. Uraikan dulu. Jadi ini berapa? Ini berarti WAB Y. Yang ini WBY. Nah, ini yang pusing nih. Ini DPT berarti ini ya udah ke atasnya. Nah, ini kita sebut
kita sebut TBY ya. Nah, oke. Diuraikan terhadap X nggak perlu lah karena kita perlu yang tegak lurus ya. Kita perlu yang tegak lurus. Nah, berarti sigma tau A itu menyeri apa sih? Menyeri TB ya. Tegangan tali. Nah, putar sebagai dengan poros A. Nah, berarti TY negatif ya, min kalikan AB terus WABY kalikan setengah AB ya. Terus ini min ya, ini min ya. Terus plus benar. Plus ini plus WBY ya, kalikan apa? AB sama dengan 0. Pindah ya. Berarti TY kali AB sama dengan ada WAB kali berapa tuh? Ini WAB ya. WAB Y kali setengah AB terus ditambah nih WBY kali AB ya. Nah, oke, coret AB-nya ya. Coret. Maka TY sama dengan WABY terus kalikan setengah nih, sorry, jangan dulu plus ya. Nah, kelewat ya. Nah, kalikan setengah ya, ditambah WBY. Nah, ini sekarang jadi ya. Berarti T sinus alfa setengah WAB sinus beta ya. Ini sinus beta yang ini. Kemudian ditambah WB kali sinus beta ya. Oke, maka hasilnya T sinus alfa sama dengan dalam kurung setengah WAB kalau AB ya ditambah WB kalikan sinus beta. Apa bedanya? Nah, bedanya hanya terletak di sinus beta. Tadi sinusnya untuk betanya kan 90, berarti sinus 50 berarti 1 ya. Oke. Masukkan T kali sinus 6, apa bukan 60, sinus 30. Saya hapus ini. Kali sinus 30 sama dengan setengah kali berapa? Setengah kali beban batang itu 10, berarti 100 ditambah ya. 100 ditambah jelas di situ 20 berarti 200 ya. Oke, kali sinus 60 ya. Nah, ini berarti setengah T. Ini berarti 50 ya. Ini 50. Tuh. Ini berarti berapa hasilnya? 200. 200. Ini ya. Nah, ini berarti setengah kali 100 tambah 200 berarti 250 ya. 250. Oke. Kalikan setengah akar 3. Coret ininya. Berarti tegangan tali untuk beban seperti ini 250 akar 3 Newton ya. Oke. Itu soal nomor 10 ya. Susah sekali ya. Oke. Soal 11. Nih, awas ini susah nih. Saya percepat aja. Nah, sebuah tangga masanya 20 kg disandarkan pada dinding licin seperti pada gambar di bawahnya di titik A, ya, ujung lainnya di lantai kasar di titik B. Tentukan kebiasaan gesekan antara tangga dan lainnya supaya tangga stabil. Ini kalau soal pilihan ganda gampang ya. Ini 3 detikan lah. Oke. Sebelum mengerjakan soal kita uraikan gaya-gayanya seperti ini. Ini berarti normal di A. Ya. Terus, nah ini berarti gaya gesekan karena tangga kemungkinan ke sana, geser ke kanan, maka gaya gesekan ke kiri. Nah. Ini gaya berat ya. Ini gaya normal di B, ya, FB, ini NB. Nah, kumpulkan semua gaya di suatu titik seperti ini. Nah, ya. Berarti MB ke kiri, NB ke atas, NA ke kanan, WB ke bawah. Untuk apa? Untuk mencari nilai-nilai FB, NB, dan WB. Nah, sekarang bagaimana nih caranya?
Caranya begini, putar semua gaya dengan poros B. Mau nyari apa? Cari dulu Na-nya berapa. Jadi nanti sigma tau B itu sama dengan 0 kan? Putar semua gaya dengan nih, semua gaya dengan poros B. Berarti yang diputar berapa dong? A-nya 2, yang ini kan? Ini tidak. Kenapa? Karena porosnya di sini. Berarti D-nya nanti 0 untuk NB dan FB. Oke. Jadi yang ada cuma ini. Berarti to Na ditambah to WAB itu sama dengan 0. Na itu lengannya OA. Ya. OA. Oke. Positif. Kemudian dikurangi WAB. Nah, lengannya berapa? Lengannya itu kan itu kan berarti setengah AB ya. Ya, berarti nanti WAB kali setengah AB, tapi pakai cos. Nah, taruh saja ini kita sebut alfa ya. Cos alfa atau cos theta boleh. Nah, Na ya. Dulu. Na kali OA itu sama dengan setengah WAB ya, selalu ada cos alfa ya. Nah, ingat OA. OA itu berarti ini ke sini, ini ke sini. OA itu berarti kalau menggunakan kosinus alfa berarti tinggal gini, ya. Nah, berarti setengah AB ini kan AB-nya tulis dulu ya, tulis dulu. Nah, OA-nya ganti nih, OA-nya apa? OA berarti AB sin ya, Na kali AB sinus alfa sama dengan setengah WAB cos alfa kalikan AB. Nah, AB-nya dicoret aja nih, ting gitu ya. Nah, maka Na itu sama dengan ya WAB kali cos alfa dibagi 2 sinus alfa. Oke. Nah, nanti cos per sin itu kotangan ya. Nah, berarti nanti lupa dulu. Na sama dengan, nah tinggal masukkan WAB per 2. Boleh menggunakan tan. Kan? Gitu. Sinus alfa per cos alfa gitu ya. Supaya ngerti ya. Ini kan kalau dikalikan nanti balik lagi ke sini. Udah? Maka gaya normali A itu berarti WAB per 2 tan alfa ya. 2 tan alfa. Ini gampang rumusnya nih. Ya. Hapus biar agak nyeni dikit ya. Nah, ini berarti 2 tan alfa. Oke. Coba nilainya masukkan. Berarti Na sama dengan WAB-nya berapa? WAB-nya 20, berarti 200. Nah, kali 2 dibagi 2 tan apa? Tan 53. Berarti ini coret dengan ini 100 ya. 100 nih, 100 dibagi tan 53 berapa? Nah, sin berarti 4 per 5. Tan berarti 4 per 3 ya. 4 per 3. Berapa nih? 25 dikalikan 3 berarti 75 Newton. Itu ya. Nah, seterusnya kita cari FB. FB berapa sih? Dia bekerja pada sumbu X nih ya. Berarti FB itu jelas sama dengan Na ya. Kenapa? Karena pakai sigma Fx sama dengan 0. Nah, udah berarti 75 Newton ya. Nah, ini rumusnya ya yang ini. Nanti kalau ada soal seperti ini. Nah, oke. Berikutnya cari NB. NB-nya berapa sih? Udah jelas di situ NB sama dengan atau pakai FI boleh, pakai atau acara langsung juga boleh ya. Oke. Nah, berarti tinggal gini ya. Sigma FI itu sama dengan 0. Nah, berarti langsung NB sama dengan WAB ya. Berapa sih nilainya WAB? WAB itu 20 kg. Nah, berarti 200 Newton ya. Nah, setelah itu cari FB ya. FB udah kan? Terus FP udah, FP itu 75, maka gaya gesekan itu F sama dengan mu N ya. Nah, FB-nya berapa diganti dengan FB kali NB ya. Nah, berapa FB? FB berarti 75 sama dengan koefisien gesekan ini berapa? Tar ya.
NB-nya barusan kita itu 200 nih. Tuh. Maka mu sama dengan 75 per 200-nya. Nah, berapa nih nilainya? Ya udah 3 per 8. Apa? Tambah 1 uang gitu ya. Itu untuk soal nomor 12. Susah ya. Oke. Susah sekali. Ini rumus cepat NA-nya. Kemudian saya kasih rumus gini aja. Nah, koefisien gesekan mudahnya gini. 1 per 2 tan theta ya. Gitu. Supaya gampang. Nah, soal nomor 12. Ini agak panjang nih. Tuh. Ya. Nah, ini uraian gayanya. Jadi saya ulangi ya. Saya ulangi. Nih. Tuh. Tuh. Bawa ke arah kanan. Ya. Tuh. Tuh. FB. NB. Nah, NA itu bentuk sudut. Ya. Berapa? 53 derajat. Tapi lihat dulu. Nah, uraikan NA-nya uraikan. NAX. NAY. Nah, sekarang tinggal sudutnya mana sih? Nah, perhatikan ya. Ini alfa. Ini alfa ya. Alfa berarti yang sama dengan alfa apa? Yang sama dengan alfa. Nah, ini berarti ini. Ya. Ya. Itu coba aja ya, coba aja. Nah, ini apa nih? Ntar dulu, kalau salah nih. Saya sudah sampai dulu. Ini kok susah nih. Nah, kalau ini alfa, berarti ini alfa. Ini berarti bukan ya. Taruh saja beta. Nah, sekarang ini alfa, beta. Ini apa? Alfa. Nah, ini berarti yang tadi benar ya. Oke. Nah, untuk apa sih? Untuk pemutaran. Ditanyakan koefisien gesekan di B. Nah, putar dulu mana? Sigma tau B sama dengan 0. Mau nyari apa sih? Nyari NA ya. Ingat, NA di situ tidak ada keterangan nih. Udah aja langsung misalkan ini 1 meter. Eh, ini misalkan 5 meter ya, 5 meter. Nah, saya tambahkan nih. Berarti nanti gaya yang diputar cuma ada 2. Nah, NA dengan WAB ya. Berarti NA putar terhadap B, terhadap ini berarti positif. NA kalikan AB ya. Nah, kemudian yang WAB minus WAB kalikan berapa? Kalikan setengah AB. Nah, terus karena bentuk sudut, maka pakai cos alfa dengan 0. Awas ini susah sekali ya. Susah semua. NA kali AB sama dengan langsung aja setengah WAB ya kali AB kali cos alfa ya. Oke, ini coret. Maka NA-nya cukup dengan menggunakan setengah WAB cos alfa. Ingat ini rumus-rumus cepat ya. Ayo cari nilai. Nilainya sekarang NA sama dengan, nah ini setengah, WAB-nya berapa sih? WAB-nya berarti 200, nah berarti kosinusnya berapa sih? Kosinus 53, ini berarti 100 kalikan, nah cos 53 kan berarti 3 per 5 ya. Ini berapa coret dengan ini? Berarti 60 Newton. Nah, berarti gaya norma A itu 60 Newton. Nah, setelah itu kita cari NB. NB berapa sih? Nah, ini dulu. NB itu berarti ada di jalur Y. Nah, berarti NB ditambah NAY langsung aja WAB ya. NB-nya berapa? NB sama dengan WAB-nya berapa? Langsung aja 200 ya. Nah, NA itu cos alfa. Nah, ini berarti 200, NA-nya tadi udah ketemu berapa? 60 ya. 260 kalikan berapa? Kalikan cos di situ sudutnya 53. Nah, berarti ini 200 dikurangi sorry.
200 dikurangi 60 kalikan 3/5. Ini berapa nih? 12 ya. 12 ini 36. Jadi dengan ini 12, ini kalikan ini 36. Berarti 200 dikurangi 36 ya. Oke. Berapa? 154. Ntar dulu. 164, sorry. 164 Newton ya. Oke. Nah, berikutnya adalah berapa sih nilai dari di sini? Berapa sih nilai dari FB? FB berapa? Nah, gunakan sigma Fx itu 0. Berarti FB langsung aja sama dengan NaX. Udah masukkan Na itu sinus alfa ya, atau Na-nya tadi udah dapat ya 60 ya. 60 kalikan sinus 53 ya. Sin 53 berapa sih? Sinus 53 ya. Ini agak lama nih videonya. 3, nah ini berarti 60 kalikan berapa? Kalikan 3/5 ya. Berarti berapa? 36 Newton ya. Itu 36 Newton. Nah, ditanyakan ini sempit-sempit ya. Terserah mau di mana nih. Di sini aja ya biar jelas. Berapa koefisien gesekan? Nah, koefisien gesekan berarti F sama dengan mu n. Nah, FB FB kemudian di sini NB. Mu-nya berarti FB-nya berapa? Ya. FB berarti barusan kita hitung 30 ya. 36 bukan 30. 36 ya. Dibagi dengan NB. Nah, NB-nya 164 ya. 164 itu. Kalau mau diperkecil boleh ya. Perkecil boleh dibagi 6 itu 6 ya. 6 berarti di bawahnya 24 ya. Oke. Itu. Udah seadanya aja. Itu berarti koefisien gesekan antara tangga dengan lantai itu 36/164. Itu pembahasan soal untuk di kesetimbangan benda episode yang kedua.